Nama saya Dian Widianti dengan NIM 1423, asal kelas dari MN22F. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Ibu Juli Yuliawati SMMM. Saya akan menjelaskan materi Big Data for Management, yaitu yang berjudul Mengenal Big Data, Tantangan dan Peluang di Era Digital. Pembahasannya yaitu mencakup 8 poin di sini. Yang pertama ada pengertian Big Data, lalu ada karakteristik Big Data, lalu ada sumber-sumber Big Data, teknologi Big Data, manfaat Big Data, tantangan dalam implementasi Big Data, peluang di era digital, dan studi kasus. Apa itu Big Data? Yang pertama, Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertumbuh yang tidak dapat diproses menggunakan alat pengolahan data tradisional. Nah, Big Data ini juga merupakan aset strategis di era digital dan memungkinkan organisasi serta individu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menciptakan inovasi baru. Lalu di sini ada karakteristik Big Data atau 3V. Ini mencakup yaitu ada volume, velocity, dan variety. Nah, yang pertama volume. Volume itu, definisi volume itu yaitu jumlah data yang sangat besar. Nah, kita ambil contohnya itu adalah aplikasi Facebook yang menghasilkan 4 petabyte atau 4 juta gigabyte data pengguna setiap hari dari postingan, foto, video, dan interaksi pengguna. Lalu yang kedua ada velocity. Velocity itu didefinisikan sebagai kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Nah, contohnya itu adalah aplikasi Twitter yang memproses sekitar 500 juta tweet per hari dengan 6.000 tweet per detik yang harus ditangani secara real time. Lalu yang ketiga ada variety. Nah, ini didefinisikan yaitu keberagaman jenis dan format data. Contohnya itu adalah rumah sakit yang mengelola data pasien dalam berbagai bentuk, rekam medis tertulis, hasil lab dalam bentuk angka foto ronsen, rekaman EKG, catatan dokter dalam bentuk teks, dan yang lain-lain. Lalu ada sumber-sumber Big Data. Di sini ada 7 sumber. Yaitu pertama adalah media sosial. Contoh data yang dihasilkannya itu adalah post, komentar, like, dan share. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Nah, volumenya itu bisa menjangkau 500 juta tweet per hari di Twitter. Lalu yang kedua ada perangkat IoT atau Internet of Things, yaitu data dari sensor dan perangkat pintar. Contohnya ada smart home, smartwatch, smart sensor cuaca, dan ini tuh menjangkau satu smart factory itu bisa menghasilkan 1 terabyte data per hari. Yang ketiga ada data transaksi bisnis, yaitu bisa mencakup rekor penjualan, inventory, transaksi keuangan. Contohnya e-commerce, perbankan, dan retail. Nah, ini terjangkaunya itu adalah Amazon memproses 400 transaksi per detik. Lalu ada data sensor scientific. Nah, ini adalah data dari penelitian dan pengukuran ilmiah. Contohnya di sini bisa data satelit, lalu ada eksperimen fisika, dan contohnya itu bisa menghasilkan 1 terabyte data per detik. Dilanjut yang kelima ada data publik dan pemerintah. Maksudnya itu adalah yaitu data administratif dan layanan publik. Contohnya bisa sensus penduduk, cuaca, dan transportasi. Lalu ada log system dan mesin. Nah, ini tuh data aktivitas sistem komputer dan mesin. Contohnya server log, error report, activity tracking. Dan yang terakhir ada healthcare and medical. Nah, ini biasanya itu data kesehatan dan medical record. Nah, contohnya itu bisa rekam medis, hasil lab, serta scan MRI. Nah, ini biasanya itu digunakan yaitu satu rumah sakit yang bisa menghasilkan. Lalu ada teknologi Big Data, yaitu ada 5 teknologi di sini. Yang pertama ada teknologi penyimpanan data, teknologi pemrosesan data, teknologi analisis data, teknologi data streaming, dan teknologi data mining. Selanjutnya ada manfaat Big Data, yaitu yang pertama itu bisa untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua yaitu bisa menjadi peningkatan operasional bisnis. Lalu bisa juga pemahaman pelanggan yang lebih baik.
lalu inovasi produk dan layanan, serta ada lagi sebagai keunggulan kompetitif, menjadikan manajemen risiko yang lebih baik, peningkatan layanan publik, serta riset dan pengembangan. Lalu ada di sini tantangan dalam implementasi big data. Kurang lebih ada 5 tantangan dalam mengimplementasikan big data. Yang pertama itu adalah tantangan keamanan dan privasi. Maksudnya apa? Di sini tuh ada resiko kebocoran data yang sensitif, ada juga ancaman cyber security yang terus berkembang. Lalu ada tantangan teknologi, yaitu adalah kebutuhan infrastruktur yang mahal, lalu ada kompleksitas integritas dengan sistem yang ada, lalu ada kebutuhan pembaruan teknologi yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada tantangan sumber daya manusia, yaitu kelangkaan tenaga ahli data scientist, lalu juga ada kebutuhan pelatihan staf yang berkelanjutan. Lalu ada selanjutnya adalah tantangan biaya. Yang pertama ada investasi awalnya itu yang begitu mahal, dan juga biaya pemeliharaannya itu berkelanjutan. Lalu yang kelima ada tantangan analisis. Maksudnya apa? Yaitu seperti kesulitan menginterpretasi data yang kompleks, lalu ada kebutuhan tools analisis atau alat-alat analisis yang tepat, serta resiko dalam analisis data. Lalu dilanjut dengan peluang big data di era digital. Ini ada 4 peluang kurang lebih. Yang pertama itu adalah big data ini bisa menjadi sebagai era baru tata kelola data. Nah, jadi solusi dari masalah pengolahan data itu yang kini tidak bisa ditangani oleh tata kelola data tradisional. Nah, melalui big data ini, proses pengelolaan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dengan data yang berbeda, baik itu terstruktur atau tidak, pada akhirnya itu bisa menghasilkan informasi yang berguna. Nah, proses pengolahan data ini melalui big data juga sangat cepat. Hal ini tentu saja menunjang efisiensi tata kelola data. Yang kedua itu adalah big data ini berperan besar dalam menjambut revolusi 4.0. Nah, revolusi digital 4.0 ini ditandai dengan berpadunya berbagai teknologi seperti Internet of Things, blockchain, artificial intelligence, dan robotika. Nah, pengelolaan data ini melalui big data telah menjadi faktor penting nih yang mendukung kolaborasi dari keempat teknologi tadi. Bahkan big data ini juga bukan lagi pelengkap, melainkan bisa menjadi senjata utama yang tepat menjadi faktor penentu kemenangan di berbagai bidang. Lalu ada big data ini mengalami pertumbuhan yang signifikan tiap tahunnya. Nah, pertumbuhan big data di era digital ini sekarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan sejumlah pakar juga memperkirakan sejumlah 2,5 triliun byte data itu dihasilkan setiap harinya. Data tersebut dihimpun dari berbagai sumber seperti postingan di Twitter, chat via WhatsApp, bahkan tender miliaran rupiah. Bahkan Google Search itu juga saat ini tuh memproses 3-5 permintaan per hari dari Facebook, 300 juta per foto. Nah, data tersebut tuh masih akan bertambah lagi melalui sumber-sumber lain yang jumlahnya itu tidak terhingga. Lalu yang terakhir ada big data menjadi kunci strategi bisnis di era digital. Nah, saat ini kehadiran big data juga sangat penting dan wajib diperhitungkan, terutama untuk menentukan strategi bisnis. Selain itu, big data juga sangat berperan nih dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi sumber daya manusia. Bagi pelaku bisnis perusahaan, dan dengan adanya big data ini tuh akan memudahkan mereka dalam mengelola serta menganalisa data yang ada. Nah, singkatnya itu big data itu adalah salah satu kunci untuk menentukan strategi bisnis yang tepat sasaran. Dan lalu yang terakhir ini adalah studi kasus dalam penerapan big data. Di sini saya ambil contohnya itu adalah penerapan pada aplikasi Netflix. Jadi Netflix ini tuh telah memanfaatkan big data itu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau biasa disebut dengan customer experience. Nah, Netflix ini tuh juga memanfaatkan beberapa data seperti riwayat penayangan, lalu ada kayak titik di mana kita menjeda video dan yang lainnya. Nah, ini juga mempengaruhi semua mulai dari thumbnail, kualitas video sampai rekomendasi film favorit untuk kita. Dan penerapan big data juga pada aplikasi Netflix itu mencakup seluruh siklus operasional, mulai dari memahami pengguna hingga menciptakan konten berkualitas dan memastikan pengalaman penonton yang optimal. Dan Netflix juga berhasil membangun ekosistem berbasis data untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri streaming global. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.